Gen. Disimplifikasi lagi jadi 1 digit aja, Iya. sorry. 8, 7, 6 atau 4. Iya. Ya, jadi itu sebenarnya tujuannya juga untuk mempermudah sih, supaya tahu oh kalau seri 8 itu pasti yang paling tinggi. Semua yang baru ada di sana. Generasi itu kayak mobil lah ngelihat tahunnya. Di mana dia memiliki kemampuan yang signifikan lebih bagus daripada generasi yang sebelumnya. Tapi kalau kita lihat satu persatu di aspek apa ya. Tapi aspek yang paling utama itu dari kemampuan untuk AI. Bagaimana performa dari Snapdragon X Elite ini adalah bisa mencapai kecepatan yang lebih cepat dari prosesor apapun yang sekarang ada di pasaran. Halo sahabat Tech, balik lagi di podcast Tech Talk. Nah, pada kesempatan kali ini nih, kita bakal ngebahas sebuah tema yang kayaknya ya nggak asing lagi lah di telinga kita soal gadget. Ya, soalnya kita tahu ya, gadget itu sudah menjadi bagian dari keseharian kita dan bahkan menurut gue, gadget itu sudah menjadi kayak anggota tubuh lain dari yang ada di tubuh kita gitu. Gadget itu juga sekarang kan macam-macam ya bentuknya, mulai dari smartphone, terus ada smart home, ada wearable. Nah, untuk mengoperasikannya nih, di dalam perangkat-perangkat ini ada satu komponen yang krusial, yaitu prosesor. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas komponen penting ini. Nah, di depan kita sudah ada Pak Dominikus Susanto yang merupakan Senior Manager Business Development Qualcomm Indonesia ya Pak ya? Iya, Oke. halo Mas Andra. Selamat datang Pak, terima kasih udah mampir di Terima kantor kasih Tech ID. undangannya, Iya. senang sekali diundang ke sini. Iya, Pak. Sebelum kita masuk ke topik nih, Pak, mungkin beberapa sahabat tech masih belum ini ya, Pak, belum familiar ya. Walaupun mereka pakai HP, kan mereka belum tentu familiar nih dengan Qualcomm itu sebenarnya apa sih, gitu. Ya. Bisa nggak, Pak? Kayak hari ini kita ngobrolin soal Qualcomm dulu. Qualcomm Boleh. itu sebenarnya apa? Terus Perkenalan dulu ya. Iya, gitu. Monggo, Pak, silakan. Ya, jadi kalau Qualcomm itu adalah nama perusahaannya. Snapdragon itu nama produknya. Iya. Nah, itu pertama biar gampang ya. Iya. Qualcomm itu berdiri tahun 1985. Jadi kalau sekarang umurnya udah hampir berapa ya? Udah hampir 40 tahun ya. tahunan, Hampir iya. 40 ya, 38 mungkin. Sebentar lagi udah 40 tahun. 40 tahun. Tapi jadi Qualcomm berdiri tahun 1985 dan selalu dari awal itu berfokus dalam teknologi telekomunikasi wireless. Ya, jadi Qualcomm sendiri itu sebenarnya sebuah singkatan, Mas Hendra. Tahu nggak singkatan apa? Wah, apa tuh, Pak? Quality Communication. Oke. Ya, jadi Qualcomm itu adalah singkatan. Ya, itu. Jadi itu memberikan sebuah gambaran ya, bagaimana Qualcomm itu sangat berfokus pada teknologi komunikasi, telekomunikasi wireless. Dan Qualcomm itu menjadi salah satu perusahaan yang menciptakan standar untuk telekomunikasi seluler. Jadi kalau yang sekarang kita gunakan saat ini, kita pakai HP itu untuk browsing, untuk akses internet, untuk apapun lah itu, sharing foto, sosial media dan lain-lain. Itu asal muasal teknologi. Bagaimana yang membuat sebuah smartphone bisa terhubung ke internet, itu Qualcomm juga yang menciptakannya. Jadi Qualcomm itu memiliki paten jumlahnya sampai lebih dari 140.000 paten hingga saat ini, yang semuanya ada dalam bidang teknologi. Dan contoh-contoh nih yang sederhana. Nah, kalau handphone zaman dulu nggak bisa connect ke internet kan, yang handphone yang feature phone lah ya. Feature phone sama sekali tidak ada bisa terhubung ke internet pada saat awal-awalnya. Nah, Qualcomm yang menciptakan sebuah metode bagaimana sebuah smartphone bisa not even smartphone, pokoknya handphone bisa terhubung ke internet. Ya, dengan menggunakan teknologi yang ada dalam cakupannya masih CDMA. Nah, itu yang menjadi basis dari dulu CDMA berkembang menjadi wideband CDMA, 3G, 4G bahkan sampai sekarang. Nah, itulah salah satu breakthrough yang diciptakan oleh Qualcomm untuk membuat cara kita berkomunikasi itu menjadi lebih kaya. Lalu juga ada paten yang lain. Nah, sekarang kalau kita pakai HP, siapa sih yang nggak pernah share log?
Oh iya, Ya kan? geolocation ya. Mau lihat maps juga Iya, iya, iya. juga juga kita membutuhkan lokasi. Nah, Qualcomm juga yang pertama kali bikin sebuah handphone itu bisa terhubung pakai GPS. Oke. Ya, Iya, iya, jadi iya, itu iya. bagaimana cikal bakalnya itu sebuah smartphone bisa terhubung ke GPS, bisa terhubung ke internet. Itu Qualcomm juga yang nyiptain. Oh. Jadi Qualcomm ada di balik layar sebenarnya. Bagaimana teknologi-teknologi yang saat ini kita rasakan itu banyak sekali yang merupakan hasil karya dari Qualcomm. Ada yang lucu loh, Mas. Apa tuh, Pak? Tahu nggak yang untuk airplane mode? Hmm? Airplane mode itu juga Qualcomm juga yang nyiptain. Oh, itu Jadi fitur-fitur yang safety buat di di kalau lagi pesawat. pesawat, itu. Jadi patennya dari Qualcomm juga. Ah, Bagaimana membuat sebuah handphone hmm? bisa tetap nyala tapi tidak terhubung ke jaringan Jaringan. sama sekali. Ya, Hmm. ada istilah itu airplane mode. Hmm. Ya, ya Tapi itu. kapan kemudian shifting Pak dari perusahaan yang Mm-mm. tadinya fokus ke telekomunikasi lah, terus Mm-mm. sekarang kan kita kenal Qualcomm kan ya menjual sebuah chipset yang kita sebut sebagai sistem on chip gitu kan. Mm-mm. Semua yang teknologi itu dipadatkan di dalam satu chip. Mm-mm. Itu kapan tuh Pak mulai shifting? Ya, sebenarnya kalau semikonduktor sendiri Hmm. itu sudah sejak awal. Hmm. Sejak awal. Cuman mungkin kalau nama Snapdragon itu lahirnya kapan? Iya, Nah, nama Snapdragon itu lahirnya sekitar tahun 2007. 2007. Ya, pada saat itulah nama Snapdragon itu digunakan untuk menamai SoC. Tapi Hmm. sebelumnya juga udah ada SoC, Oh, udah ada sudah prosesor. ada. Cuman namanya masih Qualcomm atau kode pakai angka. Cuman pada saat itu udah ada nama Snapdragon. Jadi Snapdragon pada saat awal-awal itu nggak kayak sekarang. Dulu masih ada kodenya itu Snapdragon S1, S2, S3, Iya. S4. Ya. Jadi itu penamaan pada saat itu. Terus berkembang, berubah menjadi ada seri 200, 400, 600, 800. Iya. Kemudian nggak begitu lama ditambahkan seri 700. 100 itu. Terus beberapa tahun ke belakang, mungkin 3 tahun yang lalu lah, 3 atau 2 tahun yang lalu, Ganti pakai Gen. disimplifikasi lagi. Jadi 1 digit aja, Iya. seri 8, 7, 6, atau 4. Iya. Ya, jadi itu sebenarnya tujuannya juga untuk mempermudah sih. Supaya tahu, oh kalau seri 8 itu pasti yang paling tinggi. Semua yang baru ada di sana. Generasi itu kayak mobil lah, ngelihat tahunnya. Oh ini tahun muda, tahun yang lebih baru. Nah, lagi berarti teknologi yang ada di generasi yang berikutnya itu adalah teknologi yang terbaru saat itu. Nah, selain fokus dalam pengembangan chipset nih Pak, Qualcomm sendiri ada nggak sih fokus-fokus lain gitu yang sedang dikerjakan gitu loh Pak? Ya sebenarnya tidak hanya smartphone. Jadi kalau untuk konsumen mungkin paling dekat dengan mereka adalah smartphone-nya. Tapi selain itu juga Qualcomm banyak produk atau services yang tidak bukan di smartphone. Contohnya di otomotif pun sekarang Qualcomm juga sudah ada solusi untuk otomotif. Dimana sekarang ini kan otomotif itu udah kayak komputer berjalan, Mas Chandra. Betul. Kan jadi semua experience yang dirasakan oleh para penumpang itu banyak sekali dikendalikan oleh komputer. Nah, Qualcomm juga memiliki platform yang namanya Snapdragon Automotive untuk menjadi otak juga dalam sebuah mobil. Berarti Dimana untuk membantu ini ya Pak, teknologi AI-nya kali ya untuk itu salah satunya. automatic driving. Jadi kan experience di mobil itu selain nyetir, ngegas, mengerem, itu kan ada entertainment. Oh iya betul. Ada entertainment, ada navigasi. Lalu juga ada sistem misalnya untuk keamanan, misalnya ADAS atau Advanced Driving Assistance, itu yang untuk ngikutin garis, kalau mobil depan ngerem ikut ngerem, itu kan juga menggunakan sensor-sensor yang ada di mobil, dan itu kan perlu otak juga untuk mikirin. Nah itu juga untuk itu bisa. Oh berarti sekarang luas banget Itu lah ya ada cakupannya. otomotif. Nah selain itu, selain smartphone juga ada untuk komputer, ya dalam hal ini misalnya laptop, juga ada prosesor untuk laptop. Lalu selain itu untuk WiFi juga, jadi prosesor untuk WiFi router, ya udah support, kita udah sampai support ke WiFi 7. Nah itu juga merupakan produk dari Qualcomm juga. Selain itu juga banyak produk yang nggak ada di handphone tapi ada di tiang selular, misalnya di BTS atau apa, juga ada produk-produk yang menggunakan Qualcomm. Nah tadi kan kita udah ngobrol soal perusahaan Qualcomm secara luas lah ya Pak ya. Nah sekarang saya mau masuk ke pertanyaan yang sedikit lebih deep
gitu. Iya. Nah, kemarin kan Snapdragon 8 Gen 3 baru meluncur nih. Mhm. Boleh ini lagi nggak sih Pak, diinformasikan lagi gitu, apa aja sih tech yang baru di prosesor ini dan yang menurut Mas Santo sendiri yang paling exciting dari 8 Gen 3 ini tuh apa sih Pak? Ya, jadi Snapdragon 8 Gen 3 baru diumumkan beberapa minggu yang lalu di Hawaii, Snapdragon Summit. Namanya adalah Snapdragon Summit. Summit itu puncak ya. Jadi itu sebuah acara di mana teknologi-teknologi yang terbaru, tertinggi, tercanggih itu di-announce, diumumkan dalam wujud produk yang baru. Dalam hal ini bisa berupa Snapdragon 8 Gen 3 salah satunya. Selain itu juga ada Snapdragon X Elite, tapi kita satu-satu lah ya. Untuk Snapdragon 8 Gen 3 itu adalah sebuah prosesor SoC untuk mobile phone ya, untuk smartphone, di mana dia memiliki kemampuan yang signifikan lebih bagus daripada generasi yang sebelumnya. Tapi kalau kita lihat satu persatu di aspek apa ya. Tapi aspek yang paling utama itu dari kemampuan untuk AI. Jadi dia memiliki kemampuan prosesor khusus untuk AI dengan NPU-nya yang memiliki kemampuan bisa membantu hampir semua aspek kita pada saat kita menggunakan smartphone. Jadi AI itu bukan kayak aplikasi untuk di-on-in atau di-off-in, enggak. Jadi dia itu berperan dalam hal-hal yang lain, misalnya untuk motret. Ya. Untuk motret itu bisa kamera itu bisa lebih cerdas lagi, dia bisa membuat segmentasi pada saat kita mau motret. Itu dia bisa tahu pohon yang mana, langit yang mana, jalanan yang mana, baju, wajah, rambut yang mana, sehingga dia bisa melakukan tuning atau penyesuaian warna atau brightness atau kontras dan lain-lain sesuai dengan objeknya. Nah, jadi nggak yang simple. Kalau mau ditambah brightness-nya maka semuanya bertambah terang. Enggak. Jadi ISP atau Image Signal Processor jadi cerdas karena ada AI. Terus juga ada kemampuan AI untuk gaming. Nah, ini kan hal yang penting juga nih kalau gaming nih. Game itu kan yang diinginkan oleh para pengguna adalah gamenya mulus. Gamenya mulus itu bisa juga dengan teknologi penambahan frame. Ya, jadi ini saya pakai bahasa yang simpel aja. Jadi frame-nya itu bisa ditambah dengan menggunakan AI. Jadi frame-nya jadi lebih banyak sehingga bisa dimainkan dengan lebih halus. Jadi frame per second, nah itu bisa ditambah. Kemudian ada dengan AI juga bisa meningkatkan resolusi. Jadi bisa jadi yang tadinya misalnya resolusi 4K bahkan bisa di-extend menjadi 8K apabila kita sambungkan ke monitor eksternal. Nah, itu ada kemampuan juga dari GPU yang ada di dalam Snapdragon 8 Gen 3 itu. Lalu juga masih untuk gaming nih yang belum ada di tempat lain, dia support sampai monitor dengan refresh sampai 240 fps. 240 Hertz. Hertz ya, 240 Hz itu dia udah yang tercepat untuk mobile device ya. Jadi saat ini mungkin 144 ya. Nah, ini udah meningkat lagi. Nah, itu untuk gaming. Lalu untuk kemampuan untuk apa lagi nih? Misalnya yang CPU, kemampuan CPU juga meningkat. Dia lebih kencang, dia lebih cepat sekitar 30% daripada sebelumnya. Tapi setiap peningkatan kemampuan yang ada baik dari CPU, GPU atau NPU untuk AI itu harus disertai dengan pengurangan konsumsi daya. Jadi maka dari itu Snapdragon 8 Gen 3 atau prosesor yang baru ini kemampuannya meningkat tetapi dia akan membutuhkan daya yang lebih hemat. Itu sih intinya. Jadi dia baik dari kamera dia memiliki kemampuan yang tinggi, AI yang ada di mana hampir di semua aspeknya, lalu CPU yang lebih kencang, grafik yang lebih bagus. Dan dia juga sehingga itu bisa membuat Snapdragon 8 Gen 3 ini menjadi satu mesin yang bisa digunakan oleh para merek smartphone untuk membuat sebuah smartphone yang sangat banyak fiturnya untuk segmen flagship mereka. Nah, tadi Pak Santoy kan juga udah nyinggung soal AI nih, ya kan di dalam prosesor terbaru Qualcomm ini NPU-nya kekuatannya meningkat gitu. Nah, tapi sebenarnya apa sih Pak yang bisa dilakukan sama vendor untuk memanfaatkan si NPU-nya itu dengan maksimal gitu Pak? Apakah nanti dari Qualcomm memberikan kayak sebuah ini open source gitu nih, lu pakai deh nih gitu loh.
Iya. buat mengoptimasi NPU biar smartphone-nya lebih pintar atau gimana? Itu ada nggak sih Pak Iya, dari Qualcomm jadi sendiri? Qualcomm kan menyediakan yang pertama hardware-nya ya. Mhm, Jadi tidak hanya hardware tapi juga software. mhm. Jadi Qualcomm punya software atau ya, di lingkup software ya, Yes. disebutnya Qualcomm AI Stack. Itu bisa Mhm. dimanfaatkan oleh baik itu developer atau dari OEM smartphone Mhm, untuk membuat service-service atau layanan-layanan yang berbasis AI mhm. untuk menambah fitur yang akan ada dalam smartphone mereka. Jadi Oke. nggak hanya sekedar nih chipsetnya udah lu bikin sendiri, enggak. Enggak. Tapi juga ada dukungan untuk developmentnya Eee, juga ada. Jadi itu akan membuat masing-masing merek smartphone mhm. bisa membuat sesuatu yang unik buat mereka masing-masing. Oke. Biar Mau fokus di mana nih? Mau HP-nya mau jadi smart assistant mhm, atau mau jadi handphone untuk video editing yang bisa mhm, sangat cerdas, bisa atau untuk editing foto, mhm, mhm. fotografi yang luar biasa. Nah, itu tergantung Tergantung mereka masing-masing mau iya. kemana. Gimana kemampuannya udah ada dan untuk software tools yang dibutuhkan juga ada. Nah, kan kemarin yang Snapdragon 8 Gen 3 ini kan Mm-mm. masih pakai 4 nanometer ya, Pak, ya? Ya. Kapan gitu Qualcomm mau migrasi ke 3 nanometer? Soalnya kan Mm-mm. iya kita lihat perkembangannya kalau kita bilang teknologinya kan sudah ada Mm-mm. nih Mm-mm. gitu. Kapan Qualcomm mau shifting ke 3 nanometer Mm. gitu, Pak? Pada saatnya nanti. Pada saatnya ya akan menggunakan teknologi yang terbaru. Ya. Terus kalau untuk Nggak bisa komen lebih jauh dari itu. iya, maksudnya kalau oke kita nggak ngobrolin soal 3 nanometer, cuman Hmm. yang saya pengen tanya, apa sih yang membuat dari satu generasi ke generasi lain, misalnya pakai Hmm. tadinya 5 nanometer sekarang pakai 4 nanometer, itu kenapa bisa lebih hemat sih Pak? Padahal kan Hmm. performanya naik gitu loh Pak. Hmm. Hmm. Bisa Ya, dijelaskan nggak gitu Pak? jadi penjelasan yang sederhana ya. Ya, Jadi anggaplah kalau orang diukur pakai nanometer. mhm, Ya, manusia iya, nih. Manusia yang gede itu sebutlah 100 nanometer. Wah, mhm, makanya banyak. mhm, Lalu nggak gesit. mhm, Dia nggak gesit. Jadi karena tubuhnya yang besar, dia harus bergeraknya itu membutuhkan tenaga yang lebih besar, bahan bakar, iya, makanannya juga lebih banyak. Jadi dengan demikian maka kurang gesit kan, ya mhm, kurang gesit. Tapi dengan adanya teknologi yang lebih baru, mhm, maka orang yang tadinya berbadan gempal itu bisa berubah. Ada mhm, orang-orang yang lebih lebih langsing, lebih lebih gesit dalam mhm, bergerak sehingga dia bisa berjalan dengan lebih cepat, tapi dia makannya lebih dikit karena orangnya lebih kecil. iya, iya, iya. Makin lama makin kecil. Jadi yang seukuran anak-anak gitu mungkin. Wah, Mhm. tapi gesit lari terus, Energinya larinya lebih iya, cepat, energinya banyak, makanya sedikit. iya, Ya, iya, seperti itu. Jadi dengan makin kecilnya fabrikasi prosesor, mhm, itu otomatis juga akan membuat daya yang diperlukan itu akan lebih berkurang. gitu. Tapi itu juga tidak serta-merta asal pakai 4 nm pasti lebih irit dari 5 nm atau 3 lebih irit dari 4. Masih ada aspek-aspek yang lain. Bagaimana Mmm, power manajemennya bisa mengatur pemakaian daya dengan baik. mhm, Kayak bagaimana mengalokasikan aplikasi pada saat dia membutuhkan daya yang besar, CPU core mana yang mhm. harus bekerja, apakah core yang gede atau core yang kecil. Jadi power management itu juga sangat penting. Tidak serta-merta NM kecil langsung lebih irit, tidak juga. Berarti banyak faktor ya, termasuk Banyak. dari sistem operasinya juga yang apa, ya mengatur daya dari ini Betul. juga berpengaruh ya, Pak? Makanya kan disebut itu secara sederhana itu power management. Mhm, Bagaimana daya yang ada itu disalurkan ke bagian-bagian yang mhm, membutuhkan dengan lebih lebih baik. Jadi nggak asal semuanya dikasih power yang gede, semuanya berjalan dengan cepat semuanya. Tapi mhm, oke, performanya kenceng banget. mhm, Tapi daya yang dibutuhkan akan jadi besar. iya, Itu juga bisa juga terjadi faktor ya, juga. ya, ya. Betul. Tadi kan udah sempat nyinggung juga nih soal Snapdragon X Elite nih, Pak, ya. Mm, Nah, mm. itu sebenarnya sih apa sih, Pak, kayak apakah ini platform baru atau misalnya ini emang versi dalam tanda kutip yang versi lebih berotot dari Snapdragon gitu, Pak, Mm, yang 8 Gen itu? mm. Bisa dijelasin nggak sih, Pak, Ya. soal itu? Oke, jadi Snapdragon X Elite itu prosesor yang khusus untuk laptop Mhm, ya, bukan
prosesor smartphone yang dipasang di laptop, enggak. Mm-mm. Ini memang dirancang khusus untuk PC, untuk komputer. Nah, dalam hal ini wujudnya bisa laptop, bisa dalam bentuk convertible, tablet atau apa. Tapi itu adalah untuk komputer, bukan untuk smartphone. Nah, itu juga udah ke generasi kesekian sebenarnya. Jadi Qualcomm itu Snapdragon udah ada prosesor untuk laptop itu udah mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Iya. Pertama yang kita di zaman ini ya, zaman yang modern ini ada Snapdragon 835. Snapdragon 835 itu sudah digunakan untuk Windows, laptop Windows. Waktu itu ada Asus yang pakai, ada juga merek lain juga. Jadi Snapdragon 835 itu generasi pertama yang kita sebut dengan Windows on Snapdragon. Itu adalah generasi pertama. Terus generasi berikutnya ada Snapdragon 850. Snapdragon 850 itu juga beberapa brand, Asus, HP, Lenovo itu ada, Samsung juga ada, beberapa merek yang lain juga ada. Nah, kemudian ada generasi yang berikut lagi, yang ketiga, itu udah dipisah menjadi 3 segmen. Ada segmen yang berkemampuan tinggi, itu namanya Snapdragon 8CX. Oh iya, 8CX ya. 8CX. Lalu ada segmen untuk mainstream itu 8C, dan segmen entry level itu 7C, 7C. Nah, 8CX sendiri itu juga udah mengalami evolusi dari generasi pertama Gen 1, Gen 2, Gen 2 sampai Gen 3. Nah, kalau X Elite ini apa? Ini adalah lebih baru lagi dari 8CX. Dan ini memang dirancang untuk komputer dan ini memiliki performa yang signifikan lebih kencang dibandingkan dengan 8CX, bahkan untuk generasi yang ketiga sekalipun. Jadi pada saat Snapdragon Summit itu juga diumumkan, di benchmark juga oleh teman-teman media di sana, kurang lebih 300 orang menyaksikan benchmarknya, bahkan bisa nyoba sendiri bagaimana performa dari Snapdragon X Elite ini adalah bisa mencapai kecepatan yang lebih cepat dari prosesor apapun yang sekarang ada di pasaran. Jadi kemampuannya itu sangat tinggi, tetapi yang istimewanya adalah dia membutuhkan daya yang lebih rendah. Jadi seperti kita punya mobil yang bisa lari kencang tapi bahan bakarnya irit. Itu pasti seneng kan? Iya. Jadi itu adalah hal yang penting dalam sebuah experience orang menggunakan laptop. Nah, experience orang menggunakan laptop itu tidak melulu hanya satu aspek aja, CPU-nya aja. Oke, ini CPU-nya juga kencang, tetapi ada tambahannya. Dia membutuhkan daya yang lebih kecil. Apakah di yang Snapdragon X Elite ini juga masih juga mengedepankan AI-nya, Pak? Soalnya kan yang 8 Gen 3 itu kan AI kan. Betul. Apakah di sini juga sama atau sama Mas Andra. Jadi untuk AI itu menjadi hal utama sebenarnya yang dikedepankan juga di Snapdragon X Elite, di mana dia itu mampu melakukan dia mampu melakukan processing AI itu dia bisa menampung hingga 13 billion parameter. Artinya apa? Dia mendukung generative AI. Jadi misalnya kita pakai ChatGPT. Itu kan yang paling umum ya sekarang orang bisa ngobrol nih sama komputer. Ya ngetik lah, bukan ngobrol ya, ngetik. Tolong bikinin presentasi gitu. Lalu dia bisa mikir dan itu bisa kembali ke kita dalam result. Tolong bikinin laporan dong. Saya habis ada event sukses, tolong bikinin laporan. Nah, seperti itu. Jadi cuma itu terjadi di cloud. Di cloud. Oh iya, selama ini kan mereka punya server sendiri, kita mengakses server mereka. Betul. Gitu. Nah, processing seperti itu bisa dilakukan on device jika prosesornya memiliki kemampuan AI yang tinggi seperti Snapdragon X Elite ini. Jadi ini membuka kemungkinan buat para software developer atau dari brand OEM laptop untuk membuat layanan-layanan yang sifatnya on device AI. Dan juga generative AI. Contohnya itu generative AI itu misalnya kita bisa menyuruh komputer tersebut untuk menggambar sesuatu. Tolong gambar kucing pakai baju warna merah. Itu kan aneh kan? Tapi dia bisa aja mikir untuk membuat sebuah image kucing gambarnya warna merah. Dan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itu contoh aplikasi atau penyedia layanan itu namanya Stable Diffusion. Stable Diffusion itu sebenarnya bukan hal baru kalau di Snapdragon laptop ya.
di generasi sebelumnya sudah pernah bisa di Snapdragon 8cx itu juga udah pernah 8cx Gen 3, tapi untuk membentuk satu gambar itu masih membutuhkan waktu agak lama, misalnya 15 detik. Nah, di generasi yang baru ini di bawah 1 detik udah jadi. Udah jadi, Pak? Ya, jadi proses generative AI untuk membuat gambar itu bisa terjadi dalam waktu 0,6 detik. Nah, itu akan membuat para content creator juga akan terbantu. Misalnya mau bikin image untuk dekorasi atau untuk konten yang akan mereka buat, itu sangat cepat. Dan misalnya kita nggak suka, suruh refresh, langsung instan refresh. Nah, jadi nggak harus menunggu lagi. Ya, dan itu hanya salah satu contoh pemanfaatan AI. Kasih contoh lain. Boleh Pak. Jadi misalnya saat ini interaksi kita dengan laptop itu pada umumnya kan pakai keyboard, pakai mouse. Ya, smartphone kan juga gitu kan. Awal-awal kan kita interaksi pakai tombol di keypad. Kemudian lebih pintar lagi touchscreen. Tapi interaksi di masa mendatang dengan AI yang cerdas, kita udah kayak ngobrol aja dengan smartphone. Saat ini juga udah mulai dengan sebutan beberapa itulah ya. Itu udah tolong navigasi ke kantor seperti itu. Nah, itu akan berjalan dengan lebih lancar, lebih personal lagi, dan akan lebih secure karena data itu tidak kemana-mana. Iya, data selalu ada di handphone kita sendiri, di device kita. Jadi tidak terjadi data yang dikirim dulu seperti untuk memproses foto misalnya. Kan banyaknya aplikasi di smartphone ya. Fotonya mau dirubah jadi kartun atau ditambah stiker dan lain. Yang terjadi kan sebenarnya foto kita dikirim dulu ke cloud, diproses kemudian dikirimkan kembali. Nah, jika itu terjadi on device, maka yang pertama lebih aman, lebih cepat ya. Nah, kalau di laptop itu juga penggunaan laptop itu kan lebih untuk produktivitas ya. Betul. Untuk bikin sesuatu atau untuk bekerja. Sampai hal yang simpel, tolong bikinin email untuk atasan saya karena hari ini saya nggak masuk karena sakit gitu. Kita udah saking lemesnya udah susah, kita bisa ngobrol nih dengan si laptop untuk bikinin email. Tinggal kita lihat edit sebenarnya send gitu. Jadi di masa depan itu memang device itu bakal jadi kayak asisten pribadi yang sangat pintar gitu Pak ya. Iya. Dan itu membutuhkan kemampuan AI on device yang kencang. Karena kalau semua tergantung cloud, maka akan lebih lama prosesnya. Dan cost untuk penyedia cloud sendiri, cloud AI sendiri untuk menyediakan infrastrukturnya, berapa gede dia harus siapkan untuk menangani permintaan itu. Jadi on device AI itu mau nggak mau harus bisa. Jadi sistemnya hybrid. 100% on device juga mungkin saat ini belum bisa. Jadi harus ada yang on device bisa, di cloud bisa, nah, saling membantu. Tadi kan Bapak juga udah nyebutin soal Snapdragon 8cx ya. Itu kayaknya di telinga masyarakat Indonesia kan masih sangat jarang. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi kendala sampai bukan penerimaan aja sih, sampai informasi ke masyarakat itu kayaknya sangat limited gitu Pak. Apa sih kendalanya sebenarnya yang dihadapi sama Qualcomm untuk membuat platform ini tuh lebih besar gitu? Ya, sebenarnya kalau Qualcomm kan yang bikin prosesornya ya. Tapi produk yang diterima oleh masyarakat kan bukan prosesornya, tapi laptopnya. Dalam hal ini kan juga ada peran serta dari para brand-brand laptop untuk memasukkan produk tersebut ke Indonesia. Saat ini udah ada sih, bukan nggak ada sama sekali. Ada HP memasukkan tipe HCX Gen 2 itu HP Elite Folio. Lalu sebelum itu ada juga Acer memasukkan Chromebook yang pakai Snapdragon 7C juga. Kemudian ada yang belum lama Asus. Asus dia ada B3000 itu menggunakan Snapdragon 7C Gen 2. Nah, itu juga ada. Jadi ada beberapa yang udah masuk ke Indonesia. Belum banyak, tapi sudah ada mulai masuk. Bahkan untuk lokal brand dari Indonesia juga ada yang membuat Chromebook untuk edukasi juga ada. Oh, sudah ada, Pak? Sudah ada. Oh. Dari mereknya Libra Merdeka itu juga salah satu lokal brand yang menggunakan teknologi dari Qualcomm untuk bikin Chromebook untuk edukasi, untuk di sekolah. Nah, dalam hal ini memang saat ini yang harus dilakukan adalah edukasi. Bagaimana, apa sih bedanya performance yang bisa didapatkan oleh laptop yang menggunakan teknologi ARM? Keuntungannya apa? Jadi
Ini hal yang secara untuk user sebenarnya nggak beda jauh. Komputer dia running apa? Running Windows 11, sama Windows 10, Windows 11, dan experience-nya juga sama. Jadi itu bukan Windows yang kurang-kurangin fiturnya, benar-benar full version dari Windows. Tapi ada hal-hal yang jadi benefit sebenarnya. Apa yang biasanya bagus di smartphone dibawa ke laptop. Contohnya itu tadi, misalnya untuk smartphone itu prosesor yang digunakan pakai ARM. Ini juga ARM. Itu penggunaan dayanya lebih rendah. Sehingga dia tidak membutuhkan charger seharian, itu masih oke, masih aman. Bahkan lebih dari sehari masih memungkinkan. Jadi dengan ukuran baterai yang sama dia bisa berjalan lebih lama. Atau produsen bisa menciptakan sebuah laptop yang lebih ringan, yang baterai yang nggak usah terlalu besar, bisa untuk seharian, tapi lebih ringan lagi. Karena dia bisa, kan ini satu hal yang penting juga untuk laptop yang pakai ARM ini, Snapdragon ini nggak perlu pakai kipas. Jadi fanless ya. Kayak HP aja nggak pakai kipas. Jadi karena suhu yang ditampilkan itu nggak yang harus dikipasin. Kalau dikipasin namanya sate. Jadi itu merupakan salah satu keunggulan pakai ARM ya, untuk menjadi sebuah platform untuk laptop. Ya, jadi edukasi seperti ini itu yang saat ini kami harus lakukan. Tentunya juga bekerjasama dengan brand laptop tersebut. Dengan adanya X Elite, maka mungkin bagi sebagian market yang menganggap bahwa prosesor ARM ini nggak kencang lah, masih kalah dengan platform yang biasa. Ternyata itu tidak terjadi di Snapdragon X Elite. Pada saat benchmarking itu menunjukkan kecepatan yang didapatkan itu lebih kencang dari prosesor yang saat ini, dan dengan penggunaan daya yang irit. Tapi apakah memungkinkan nih Pak, si platform X Elite ini ternyata digunakan bukan buat ke laptop tapi buat ke smartphone atau misalnya tablet? Ya kita kan sekarang ada yang membundling sebagai tablet gaming lah gitu. Itu ada bisa nggak sih Pak diarahkan ke sana? Jadi X Elite ini adalah prosesor untuk environment komputer. Ya, environment satu Windows dan Linux juga bisa. Nah, kalau untuk environment Android udah ada 8 Gen 3 atau jajaran Snapdragon yang memang untuk mobile platform. Jadi kan sebutannya ada Snapdragon Mobile Platform. Kalau yang X Elite itu Snapdragon Compute Platform. Nah, itu jalurnya udah beda. Jadi kalau memang Snapdragon X Elite itu dirancang untuk environment komputer yang bentuknya laptop. Ya, laptop juga ada yang bentuknya detachable, tinggal layarnya aja ya kayak tablet juga kan. Tapi itu ada masih dalam environment komputer dengan OS-nya Windows atau Linux, itu memungkinkan. Tapi kalau mau pakai untuk tablet yang Android, ya udah ada pilihannya. Tadi kan kita udah ngomongin soal yang flagship nih Pak ya. Udah Snapdragon 8 Gen 3, terus Snapdragon X Elite. Sekarang saya mau nanyain yang lebih ini ya, mungkin yang di bawahnya. Ya kan, kalau yang seri 7 juga kan udah 7 Gen 3 Gen 3. Iya. Nah, bagaimana dengan yang seri 600-nya Pak? Apakah nanti akan berubah nama juga, apa masih mau dipertahankan? Oh sudah. Bahkan seri 4 juga sudah. Seri udah. Sekarang itu udah 4 Gen 1, 4 Gen 2. Seri 6 juga udah. Semua udah berubah menjadi single digit. Nah, ini yang saya mau kasih tahu juga, kesempatan ini sangat bagus nih. Kan ada istilahnya 8 Gen 1, 8 Gen 2, 8 Gen 3. Lalu belum lama yang lalu Snapdragon 7 Plus Gen 2. Iya. Ya, ada lagi istilah Plus. Apa itu? Lalu ada lagi yang belum lama lagi ada Snapdragon 7S Gen 2. Ada S juga. Nah, ini sebenarnya untuk memberi penanda. Kalau yang basic, ya, kalau yang polos itu basicnya lah ya. Kalau plus itu artinya dia lebih kencang dari yang basic. Dan itu kalau udah pakai kata plus, berarti itu tertinggi di generasi itu pada saat itu. Jadi kalau disebut ada Snapdragon 7 Plus Gen 2, berarti untuk generasi kedua 7 Plus Gen 2 itu udah paling tinggi. Nggak ada seri 7 yang lebih tinggi generasi kedua dari itu. Kemudian ada yang istilahnya S. Sama-sama generasi kedua juga. Tapi S ini memiliki performance yang masih di bawahnya yang basic. Nah, jadi ini
untuk ngasih tanda aja. S itu yang di bawah, yang basic itu di tengah, kalau yang plus itu untuk yang performance yang topnya. Kalau untuk yang 8 juga bakal ada penamaan seperti itu, apa cukup sampaikan 8 itu emang ada yang 8 Gen 2 8 plus Gen 2 gitu kan? Ada yang S itu bakal ada di yang seri 8 nggak, Pak? Saat ini kan ada Snapdragon 8 Gen 3 aja. Ya, untuk yang berikutnya saya belum tahu nih apa akan ada atau enggak. Yes, itu future product nih. Ya, mungkin apabila market membutuhkan juga bisa aja ada. Bisa aja ada. Tapi saat ini ada Snapdragon 8 Gen 3. Jadi itu untuk edukasi nih. Jadi kalau ada plus itu berarti paling tinggi. Kalau ada S itu yang di bawahnya. Tapi kalau 7S Gen 2 itu pasti performanya juga lebih tinggi dari seri 6 gitu. Tapi juga ada kan yang ini apa namanya masyarakat Indonesia yang masih berasumsi gitu, Pak. Misalnya Snapdragon 7 Gen 3 itu sebenarnya jelmaan dari misalnya Snapdragon 8 Gen 1 tapi ada pemangkasan fitur. Itu pemahaman itu benar nggak sih, Pak? Itu chipset yang berbeda, bukan 8 Gen 3 yang dipangkasnya. Memang alirannya juga beda. Oh, udah berbeda jadi, ya. Jadi itu klasifikasi itu memang dibuat untuk sesuai dengan segmen. Ya, chipset untuk seri 8 ya memang dirancang untuk yang flagship. Seri 7 adalah high. Jadi seri 7 itu sebenarnya bukan mid ya. Jadi dia itu high. Ini untuk segmen market yang ingin mempunyai sebuah smartphone yang berperforma tinggi, tapi dia nggak perlu yang paling kencang saat ini, masih belum perlu. Karena penggunaan smartphone masing-masing orang kan berbeda. Ada yang sekedar asal untuk kerja, untuk buka email dan lain. Even itu bisa menggunakan seri 6 pun nyaman. Tapi mungkin plus gaming, untuk fotografi, video, seri 7 itu sangat nyaman. Tapi kalau mau yang super flagship paling tinggi ya harus seri 8. Dan memang benar. Jadi yang namanya fitur-fitur yang ada di smartphone, ada di prosesor Snapdragon itu biasanya diturunkan. Fiturnya yang tadinya hanya ada di seri 8 eksklusif gitu turun gitu. Di generasi berikutnya mungkin itu udah ada di seri 7. Yang tadinya hanya di seri 7 mungkin udah ada di seri 6 dan seterusnya. Kalau enggak kan teknologinya mentok. Jadi selalu ada yang terbaru, tercanggih, pokoknya yang belum pernah ada sebelumnya pasti akan ditaruh di seri 8 dulu. Oh gitu. Berarti ya antara yang satu seri dengan satu seri lain itu memang benar-benar berbeda ya, bukannya kayak ya kan kita tahu di base yang 86 itu kan sebenarnya mereka cuma satu chip, cuman mungkin performanya levelnya beda, jadi diturunkan satu kasta. Berarti di Qualcomm itu yang berbeda, chipset yang berbeda ya, Pak. Mungkin ada kemiripan, tapi itu chip yang berbeda. Nah, ngomongin soal chipset nih, Pak. Dulu kan sempat tahun 2000 berapa ya? 2014, 2015. Itu kan Qualcomm saat itu kan pakai misalnya seri Snapdragon 845 kalau nggak salah. Satu vendor itu bisa pakai prosesor ini ngeluarin harga HP dengan harga 10 juta. Tapi ternyata ada satu vendor gitu, Pak, dengan menggunakan chipset yang sama, kok harganya bisa setengah harganya gitu, Pak. Itu sebenarnya apa yang membuat? Iya, apa yang membuatnya berbeda gitu loh, Pak. Harga smartphone itu yang menentukan bukan harga chipsetnya. Chipset itu harganya mungkin hanya sepersekian dari smartphone, tetapi komponen-komponen di luar chipset itu jauh lebih menentukan. RAM, memori. Memori pun dari berbagai vendor yang berbeda, harganya mungkin bisa beda-beda. Jenis layar, mau yang AMOLED atau IPS biasa, kos-kos seperti itu adalah kos di luar chipset itu juga membentuk harga dari sebuah smartphone. Atau jumlah resource dari R&D mereka yang digunakan untuk membuat fitur-fitur yang ada di smartphone itu. Apabila mereka mengalokasikan tim R&D yang lebih banyak untuk membuat fitur yang spesial, yang khusus, yang bagus, otomatis kan juga ada cost dari sisi mereka untuk mendevelop.
Jadi harga dari sebuah smartphone itu tidak serta-merta ditentukan hanya dari chipsetnya aja. Secara logikanya pada umumnya kalau udah pakai chipset yang bagus, kan mubazir kalau nggak disertai oleh pakai sensor yang bagus, lensa yang bagus, layar yang AMOLED, baterai yang gede, seperti itu. Sistem charging yang lebih cepat, modem 5G yang paling kencangnya, RAM yang besar. Itu kan biasanya otomatis. Kalau enggak kan ngapain pakai chipset yang kencang gitu. Jadi kalau pakai chipset seri flagship ya biasanya kan itu untuk handphone flagship. Tapi itu pun masih tergantung juga dari harga-harga komponen di luar chipset. Berarti bukan ada perbedaan harga gitu lah ya Pak? Chipsetnya harganya sama. Sama ya? Iya. Nah sebelum kita nutup podcast hari ini nih Pak, gimana sih pandangan Qualcomm terhadap perkembangan teknologi di 5-10 tahun ke depan Pak? Kalau menurut saya 5-10 tahun ke depan itu udah akan terjadi pergeseran penggunaan teknologi ya. Yang pertama yang paling mudah dilihat mungkin dari interaksi kita dengan device, di mana AI itu akan menjadi salah satu hal yang sangat membantu device untuk berinteraksi dengan penggunanya. Kalau dulu itu AI itu misalnya tahun ya katakanlah 2015-an lah, AI itu cuma digunakan untuk voice recognition atau voice command aja. Tapi di tahun 2018 itu udah digunakan untuk mendeteksi objek pada saat motret. Kan udah tahu untuk night mode dan lain-lain. Tapi di tahun 2022, tahun 2023 AI itu udah berkembang sedemikian rupa sampai ke generative AI, dari personal assistant, itu udah kelihatan polanya. Dari awal interaksi kita dengan device itu dari cara mekanik yang sederhana menjadi cara yang lebih natural. Saya rasa itu akan terus berkembang. Terus juga dari sisi telekomunikasi data misalnya, ya, kecepatan data juga semakin lama akan semakin baik, ya kan. Jadi kalau dulu cuma 3G, 4G, 5G sekarang mulai ada, dan tentu itu akan menjadi lebih banyak lagi. Artinya apa? Artinya jumlah layanan, services, konten-konten yang ada juga akan lebih bervariasi. Berarti bukannya konten sekarang kan mungkin yang dilihat konten video, mungkin kedepannya konten 3D kali Pak ya, bisa berkembang lebih kaya lagi. Gitu Mas Andra. Oke, Sahabat Tech, itu tadi pembahasan kita soal prosesor nih di mobile sama Qualcomm Indonesia. Semoga podcast kali ini menambah informasi dan pengetahuan kalian soal teknologi. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.